Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qaluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Baik, kita lanjutkan kembali insyaallah pembahasan kitab Minhajus Salikin wa Tawdihu Fiqh Fiddin karya Al-Allamah Al-Faqih Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita sekarang berada pada pertemuan yang ke-20. Kita masih dalam pembahasan tentang hukum-hukum seputar masalah al-ghusl, mandi. Kita telah menjelaskan tentang wajibat al-ghusl, sebab-sebab wajibnya seorang mandi janabah, sebab-sebab seorang wajibnya apa? Mandi. Ini kita juga telah menjelaskan al-mustahab, al-ghusl al-mustahabbah, mandi-mandi yang hukumnya sunnah. Iya. Di antaranya mandi yang sifatnya wajib karena apa? Janabah, karena junub. Yang kedua karena apa? Ya, bertemunya dua khitan. Iya. Yang ketiga karena haid dan nifas. Terus yang keempat, ya, seorang yang meninggal selain mati syahid juga wajib dimandikan, dan Islamul kafir, orang kafir masuk Islam. Kemudian di antara mandi-mandi yang disunnahkan adalah mandi Jumat. Kemudian mandi yaitu seorang yang memandikan jenazah. Kemudian ya, mandi ketika berniat untuk ihram. Iya. Ayo merajaah. Apa lagi? Saya tidak lanjut, kulantum diam-diam saja. Ya, mandi sebelum masuk apa? Kota Mekah. Apa lagi? Ibrahim. Mandi 10 menit. Mandi ketika mau Id. Iya. Mandi ketika mau Idul Adha, Idul Fitri. Atau mandi ketika apa? Wukuf di Arafah. Itu kemarin sudah saya jelaskan ya. Bahwa ini termasuk dari perbuatannya para sahabat. Iya. Baik.
Sekarang kita masuk pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan tata cara mandi. Di dalam bab ini disebutkan kemarin di bab yaitu wajibat al-ghusl wa sifatul ghusl, ya. Di bab itu disebutkan itu. Memang ada dua pembahasan. Bab ma yujibu al-ghusl wa sifatul ghusl, ya. Bab wajib mandi dan tata cara mandi. Tentang wajib mandi kita sudah jelaskan terbagi dua. Ada mandi yang wajib, ada mandi yang sunnah. Sekarang kita bagi dua lagi. Tentang sifatul ghusl. Tentang sifatul ghusl, para ulama membagi menjadi dua. Sifatul ghusl terbagi menjadi dua. Ada sifatul ghusl al-ghusl al-kamil, ya, al-ghusl al-kamil, biasa dikatakan al-ghusl al-mustahabbah, mandi yang disunnahkan sempurna. Yang kedua ada namanya al-ghusl al-mujzi, mandi cukup, ya. Mandi terbagi dua, tata cara mandi terbagi dua dalam syariat. Ada yang tata cara mandi yang sempurna, ya. Al-ghusl al-kamil. Kalian dinamakan al-ghusl al-mustahab. Ini nanti akan dijelaskan tata cara mandinya lebih lengkap, ya, tata caranya. Dan ada tata cara mandi al-mujzi. Tata cara mandi apa? Cukup. Iya. Al-mujzi, salah tulisannya, ya. Al-mujzi. Sekarang kita lihat di matan, lihat buku nyantum. Tata cara mandi sempurna. Qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, wa amma sifatu ghuslin Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-janabah. Adapun tata cara mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari janabah, dan ini adalah tata cara mandi yang sempurna yang akan beliau jelaskan pertama di sini. Ini penjelasan As-Sa'di adalah tata cara mandi sempurna, yang paling bagusnya, yang sunnahnya. Kata beliau, fakana yaghsilu farjahu awwalan. Maka pertama-tama Nabi SAW mencuci kemaluannya. Iya, itu yang paling pertama dilakukan. Tentunya di sini mencuci kemaluan dengan menggunakan air, ya, dengan menggunakan apa? Air, dan tentunya di sini dengan menggunakan tangan kiri, iya. Baik, menggunakan tangan apa? Tangan kiri, iya. Bukan dengan menggunakan tangan kanan. Karena telah berlalu sebenarnya di pembahasan bab qada'ul hajah, adab-adab buang hajat itu sebenarnya ada kemarin satu faedah yang saya lupa bahas. Seorang yang buang air kecil, ya, la yabulanna ahadukum wa huwa, janganlah salah seorang di antara kalian buang air kecil dalam keadaan dia apa? Memegang kemaluannya dengan tangan kanannya. Dan jangan seorang cebok dengan menggunakan tangan kanan, ya. Jadi kalau kencing,
itu bukan dipegang pakai tangan kanan, pakai tangan kiri. Karena tangan kanan, semua yang kanan-kanan itu dimuliakan dalam Islam. Yang bagus-bagus, yang bersih-bersih, itu selalu mendahulukan yang kanan. Adapun mimbab, dalam bab yang kotor-kotor, ya pakai tangan kiri. Seperti ini di sini ya. Mencuci kemaluan pertama, tentunya di sini kita katakan dengan menggunakan air dan menggunakan tangan kiri. Iya. Setelah dia mencuci dengan tangan kiri, tentu dia mencuci tangannya menggunakan sabun. Bisa dipaham? Ini penjelasan semua ya, belum kita melompat yang kedua. Masih pertama penjelasan mencuci kemaluan, menggunakan tangan kiri, kemudian menggunakan sabun. Dan itu nanti akan datang di hadis Maimunah. Nabi SAW tidak menggunakan sabun, tapi Nabi memukulkan tangannya kemana? Ke bumi, ke tanah. Iya. Thumma daraba bishimalihi al-ardha padalakahu madalkan syadidan. Setelah Nabi SAW mencuci kemaluannya dengan tangan kirinya, Nabi mencucinya dengan tangan kiri, ya, itu dalam hadis Maimunah. Setelah itu Nabi SAW memukulkan tangan kirinya kemana? Ke bumi. Ya, kalau bahasa kita sekarang menggunakan apa? Sabun, sama fungsinya itu. Ya. Pakai sabun dicuci. Ini tujuannya supaya nanti kalau dia sudah berwudu sebelum mandi, nanti dia tidak sentuh lagi apa? Dia tidak menyentuh lagi kemaluannya. Iya kan? Taib. Kemudian yang kedua, kata beliau, summa yatawadda'u wudu'an kamilan. Setelah dia mencuci kemaluannya, dia apa? Dia wudu kamilan. Maksudnya wudu'an kamilan di sini, wudu'an ya, ka wudu'ihi lis-shalah, sebagaimana dia wudu untuk salat. Dia berwudu sempurna. Seperti wudunya untuk salat. Ya, karena memang bagi orang yang mandi jenabah, kalau dia berwudu sebelum dia mandi jenabah, nanti setelah dia mandi jenabah, tidak perlu lagi dia mengulang wudunya, kecuali dia batal. Kecuali dia batal, misalnya kencing atau buang angin, atau dia menyentuh lagi kemaluannya, maka disunnahkan dia untuk mengulang apa? Wudunya. Kalau tidak ada pembatal-pembatal tadi, maka setelah mandi keluar dari WC, boleh tidak dia sholat? Boleh saja, insyaallah. Bahkan telah berlalu bersama kita, Nabi SAW biasa mandi jenabah dan Nabi tidak berwudu. Yang penting di apa? Yang penting diniatkan mandinya itu sekaligus untuk menutupi hadas kecilnya, atau mandinya itu diniatkan nanti juga untuk salat. Maka cukup dia mandi tidak berwudu, maka hadas besar itu bisa menutupi hadas kecil. Tayyib. Kemudian kata beliau, summa yahsil ma' ala ra'sihi thalathan. Kemudian beliau menuangkan air di atas kepalanya sebanyak 3 kali. Di sini menuangkan air di atas kepalanya sebanyak 3 kali. Di sini maksudnya menggunakan tangan. Ya. Iya. Menggunakan apa? Menggunakan telapak tangan, bukan disiram dengan timbah. Dipaham ya? Karena seperti itulah nanti yang diterangkan dalam hadis. Menggunakan tangan, summa yurawwihi bidzalik. Kemudian Nabi SAW menyela-nyelanya dengan kedua jarinya. Iya. Baik. Bisa dipahami ya? Jadi air dia ambil di tangannya, kemudian dia menyela-nyela
dia tuangkan di kepalanya. Dia tuangkan di atas kepalanya, baru dia apa? Dia pijit. Dia pijit supaya air itu masuk sampai kemana? Ke akar rambutnya, sampai di kulit kepalanya. Itu makna yurawihi. Ya. Dia menyela-nyela, dia pijit kulit kepalanya supaya air itu masuk. Dia siram kepalanya menggunakan apa? Telapak tangannya. Ya, setelah air sampai di kulit kepala semua, karena kulit kepala ini butuh dibuat seperti tadi karena banyak hikmah, ya. Kenapa tidak langsung dituangkan air di badan, di kepala semua? Kalau orang mandi janabah, ini kan dituangkan di kepala dulu, dipijit kepalanya sampai terasa air sudah masuk ke kulit kepala semua. Thumma yufidul ma' ala sa'iri jasadi. Baru setelah itu Nabi SAW menuangkan air di seluruh badannya. Kenapa tidak langsung dicambuk saja? Hah? Itu kan ada hikmahnya kan. Semua apa yang dibuat Nabi SAW itu semua ada petunjuknya. Dan ada penjelasannya dari para ulama kita. Kan bisa kalau mandi langsung dihantam saja. Selesai kan? Iya. Tujuan pertama, kata para ulama, supaya seorang biasanya kan kalau junub itu malam. Kalau dia mandi berarti subuh. Maksudnya sebelum subuh. Kalau dia mandi langsung dia siram kepalanya, itu badannya akan kaget. Iya ya, badannya akan apa? Kaget. Karena badan itu juga bisa kaget. Kalau baru bangun langsung disiram, ya kaget. Dan faedah kedua, mandi seperti ini, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa in kuntum junuban fatahharu. Kalimat fatahharu, mandilah kalian, dan mandi dalam syariat Islam itu syaratnya yang paling minimal seluruh anggota badan harus kena air. Apalagi orang yang rambutnya panjang. Yes. Kalau dia mandi begitu saja, bisa jadi kulit kepalanya tidak basah. Dan kalau kulit kepala tidak basah, tidak syah mandinya. Ya. Dan Nabi SAW itu kadang rambutnya panjang ya. Walaupun kadang rambutnya juga beliau pendek. Tapi kadang panjang sampai ke bahu. Ya, apalagi perempuan yang rambutnya memang panjang, ya dilarang untuk dipotong-potong. Kecuali ada hajat. Baik. Itu tujuannya tadi. Thumma yaghsilu rijlaihi bimahallin akhar. Terakhir setelah dia mandi, setelah dia berwudu, lalu dia tuangkan seluruh badannya air setelah selesai mandi. Setelah itu kata beliau, thumma yaghsilu rijlaihi bimahallin akhar. Kemudian dia pun mencuci kedua kakinya di tempat yang lain. Maksudnya di tempat selain tempat beliau mandi. Bisa dipaham? Dia kalau misalnya mandi di sini, di situ tadi sudah dicuci kemaluan setelah berwudu, kemudian setelah itu dia mandi. Nah, nanti giliran ketika mencuci kaki, berpindah ke tempat lain, cuci kaki. Setelah itu keluar atau berwudu atau dia keluar dari tempat mandinya, atau misalnya kalau dia ada tempat lain, dia cuci kakinya di tempat yang lainnya. Nah, ini adalah tata cara mandi yang sempurna. Tentang tata cara mandi sempurna ini, ya, diterangkan dalam hadis dua. Ya, tata cara mandi sempurna ini diterangkan dalam dua hadis. Yang pertama hadis Aisyah dan hadisnya Maimunah. Jadi antum harus catat itu ya. Ya. Al-ghuslul kamil. Iya. Diterangkan dalam dua hadis. Hadisnya siapa? Aisyah, dan hadisnya siapa? Maimunah. Itulah faedah dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam
Tanpa mereka kita tidak tahu bagaimana Nabi SAW mandi. Itu di antara maslahat Nabi SAW memiliki istri yang banyak. Dengan itu kita akan mengerti apa yang dilakukan Nabi SAW dalam rumah tangganya. Dalam hadits Aisyah dijelaskan, saya baca ya. Dalam hadits Aisyah dijelaskan, kata Aisyah, karena Rasulullah SAW adalah Nabi SAW, jika beliau mandi dari janabah, beliau mulai mencuci kedua tangannya. Ini tata cara mandi sempurna ya. Jadi pertama-tama, kata Aisyah, Nabi mencuci kedua tangannya. Tangannya dulu yang dicuci. Setelah mencuci kedua tangannya, satu. Yang kedua, tangan kanannya menuangkan ke tangan kiri. Paham? Tangan kanan mengambil air, kemudian menuangkan ke tangan kirinya, lalu tangan kirinya itulah yang mencuci kemaluan. Setelah mencuci kemaluan, ya tawadda wudu'ahu lis-shalah. Yang ketiga, dia berwudu seperti berwudu untuk salat. Tsumma ya'khudul ma'. Setelah itu Nabi SAW mengambil air, kemudian memasukkan jari-jarinya di usulus sya'ri, di pokok rambut, ya, kulit kepala atau akar rambut. Kemudian Nabi SAW apa? Menyela-nyelanya. Hatta idza ra'a an qad istabra'ah, sampai Nabi telah melihat kulit kepalanya semuanya sudah apa? Basah, sudah yakin, sudah. Maka Nabi SAW hafana ala ra'sihi thalatha hafanat. Nabi menuangkan di atas kepalanya dengan menggunakan telapak tangannya. Itu tadi bukan langsung disiram begitu. Dikasih basah sedikit-sedikit dulu supaya tidak kaget. Supaya tidak menimbulkan penyakit, kata para ulama. Tidak menimbulkan apa? Penyakit. Setelah rambutnya dibasahi kulit kepala semua, baru setelah itu kata Aisyah, Nabi menuangkan seluruh badannya dengan menggunakan air. Tentunya ketika sebagian para fuqaha menjelaskan bahwa ketika menyela-nyela rambut ini bisa yang kanan dulu, bagian kanan dulu, baru bagian kiri, setelah itu bagian tengah, ya, dipaham? Kalau bisa seperti itu, kanan dulu, ke kiri, baru di tengah. Sama ketika menyiram badan sebelah kanan dulu disiram, baru sebelah kiri. Ini semua dalam rangka mengamalkan sabda Rasulullah SAW dalam hadits Aisyah riwayat Bukhari Muslim, kana Nabi SAW yu'jibuhu at-tayammun. Kata Aisyah adalah Nabi SAW itu mencintai menggunakan yang kanan-kanan, fi tana'ulihi, dalam memakai sandal, pakai sepatu dan semisal dengannya, wa tarajjulihi, dalam bersisir yang kanan dulu, wa tuhurihi, dan dalam bertaharah. Bertaharah di sini berwudu dan apa? Mandi wajib. Ya, mandi sunnah masuk juga dalam bertaharah. Dahulukan yang kanan yang kanan. Iya. Wa fi sya'nihi kullihi, dalam seluruh urusan beliau suka yang kanan-kanan. Terus kita berpindah hadis yang kedua, yaitu hadisnya Maimunah. Kata Maimunah, saya mendekatkan kepada Nabi SAW air mandinya dari janabah. Kemudian beliau mulai mencuci kedua tangannya sebanyak 2 atau 3 kali. Sama tadi, mirip ya. Cuci tangan dulu 2 atau 3 kali. Setelah itu beliau memasukkan tangannya ke dalam bejana. Jadi ini jelas sekali bahwa tidak boleh langsung masuk tangan ke mana? Bejana. Tidak boleh mandi langsung masuk tangannya ke dalam bak, dalam ember. Dicuci tangannya dulu di luar apa? Bejana. Jangan langsung masuk. Nanti setelah dicuci tangannya beliau, thumma afraga bihi ala farjihi. Lalu beliau menuangkan, ya, tangannya itu tadi, menuangkan ke tangan kiri, kemudian beliau mencuci kemaluannya dengan menggunakan tangan apa? Tangan kiri. Setelah beliau mencucinya dengan tangan kiri, Nabi memukulkan tangan kirinya kemana? Ke bumi.
lalu beliau menggosoknya dengan agak keras. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, kalau tidak ada, karena tehel itu licin. Kalau tangan misalnya sekarang orang punya WC pakai tehel, tak? Ya, antum kalau gosokkan ke kemaluan, setelah itu antum gosokkan tangannya kemana? Ke tehel. Kan tidak bisa. Tehel ini mungkin lebih kotor. Kalau di bumi seperti Nabi SAW ini menggosokkan tangannya ke bumi, bumi ini tanah itu pembersih, mengalahkan sabun. Ya, para ulama berkata bahwa ketika diperiksa secara medis, ternyata tanah ini ada unsur dari unsur-unsur yang bisa membersihkan sebagian penyakit, kotoran, apa yang tidak bisa dilakukan oleh benda yang lain. Iya kan? Ya, makanya Nabi tempelkan tangannya ke situ. Kalau sekarang kita pakai sabun saja. Setelah itu Nabi berwudu seperti wudunya untuk salat. Setelah itu Nabi SAW menuangkan, setelah selesai berwudu, Nabi menuangkan kepalanya sebanyak 3 kali dengan menggunakan tangannya. Setelah itu beliau menyiram seluruh anggota badannya. Thumma tanaha ala maqamih. Setelah itu Nabi berpindah dari tempat mandinya ke tempat yang lain. Di sanalah beliau mencuci kedua kakinya. Selesai tata cara mandi sempurna. Kita masuk tata cara mandi al-mujzi. Tata cara mandi cukup. Ya. Syekh As-Sa'di rahimahullah taala juga menjelaskan di sini, tata cara mandi cukup ini hanya melingkup wajib-wajibnya mandi. Ya dah? Jadi kalau tata cara mandi al-kamil, maka di situ yashmulu wajibatul ghusl wa sunanul ghusl, mencakup wajib-wajibnya mandi dan mencakup sunnah-sunnahnya apa? Mandi. Kalau tata cara mandi wajib, tata cara mandi yang cukup, dia hanya mencakup wajibat al-ghusl, wajib-wajibnya mandi. Apa itu? Yang pertama tentunya berniat. Iya. Sama sebelumnya, mandi jenabah ini tidak sah kalau tidak dia berniat. Sama sebelumnya ini, tadi kan Syekh As-Sa'di tidak menyebutkan niat di sini. Ya, jelas? Maka di situ harus kita tambahkan, harus ada apa? Niat. Setelah dia berniat, barulah dia melakukan penjelasan yang seperti kita jelaskan tadi. Adapun tata cara mandi wajib, tata cara mandi yang mujzi, yang cukup, pertama dia berniat. Setelah dia berniat, ghuslu jami'il badan, dia mencuci seluruh badan, wa ma tahta syu'ur al-khafifah wal kathifah, dan membasahi seluruh rambut. Membasahi seluruh rambut yang ada di badan, baik rambutnya ringan sedikit ataupun rambutnya tebal. Maksud beliau ini mencuci seluruh badan dan semua yang ada di bawah rambut. Orang kan biasanya ada rambutnya tebal, banyak. Ada yang tidak. Dan seluruh badan ini ada rambutnya ya. Di badan, di tangan, di kaki itu semuanya ada rambutnya itu. Iya, makanya dikatakan beliau di sini tahta syu'ur. Harus basah semuanya di bawah apa? Di bawah rambut. Dan seluruh badan itu ada rambutnya. Bahkan wajah itu ada rambutnya, cuma tidak kelihatan. Iya kan? Coba antum lihat di cermin. Ada itu rambutnya, wajah semuanya. Dan seluruh badan ada rambutnya. Iya. Jelas? Ini tata cara mandi cukup. Jadi cukup berniat, setelah itu siram seluruh badan, selesai. Itu tata cara mandi apa? Cukup. Tentang tata cara mandi cukup ini diterangkan dalam hadis Ummu Salamah. Ya. Al-ghusl al-mujzi diterangkan dalam hadis apa? Ummu Salamah. Ummu Salamah berkata, "Ya Rasulullah, inni imra'atun ashaddu dhafra ra'si fa anquduhu li ghuslil janabah." Kata Ummu Salamah, "Ya Rasulullah,
saya adalah seorang wanita yang sangat kuat ikatan rambutku. Maksudnya rambutnya biasa dia ikat. Keras sekali ikatannya. Apakah saya harus melepaskan ikatan rambut itu kalau saya mandi janabah? Kata Nabi, la, tidak usah. Paham? Di sini saya membedakan kantum tentang tata cara mandi al-haid wan nifas dengan mandi janabah untuk perempuan. Mandi haid itu tekanannya lebih di apa? Disuruh lepaskan tali ikatan rambut seperti ini. Kalau mandi janabah tidak perlu. Yang penting kata Nabi, kalau mandi, ini kan yang ditanyakan mandi apa? Mandi janabah. Ummu Salamah punya ikatan rambut yang kuat. Apakah saya harus melepaskan ikatan rambut itu? Kata Nabi, la, tidak perlu. Yang penting, innama yakfika an tahsi ala ra'sika thalatha hasayat. Cukup bagimu untuk menuangkan di atas kepalamu sebanyak 3 kali tuangan. Tentunya di sini yang penting kulit kepalanya apa? Basah. Tsumma tufidina 'alaikal ma' fatathurin. Setelah itu kamu menuangkan kepada seluruh jasadmu air. Dengan itu kamu sudah suci. Maka ini mandi janabah. Tekanannya untuk mandi haid itu berbeda. Kalau untuk mandi haid ini, para ulama mengatakan sepantasnya dilepaskan ikatan rambut semua. Tidak boleh dibiarkan terikat. Tapi harus dilepas. Iya. Karena haid itu lebih berat dia. Dipaham ya? Lebih berat dia banyak hadasnya dibanding apa? Janabah. Kalau janabah ini kan tidak menghalangi orang sholat. Ya tidak? Janabah orang menghalangi sholat? Tidak menghalangi sholat. Mandinya dia paling berapa jam tidak mandi. Kalau dia junub malam, sebelum subuh dia sudah mandi. Ikatan rambut itu tidak dilepaskan. Kenapa? Karena mungkin bisa memberikan masyaqqah. Iya toh? Kalau haid tidak masyaqqah karena masanya orang haid lama. Bisa antum paham itu? Hah? Kalau janabah itu sebentar. Kalau setiap junub dilepaskan ikatan rambut yang keras, itu merepotkan. Bisa dipaham? Kalau dia haid 7 hari tidak mandi, tidak masyaqqah, dia lepaskan. Nanti 7 hari baru dia lepas. Setelah dia mandi, dia ikat lagi. Nanti dia haid lagi, baru dia lepas. Kan lama. Iya kan? Dan itu tidak beban. Makanya ketika mandi janabah, Ummu Salamah tidak diperintah oleh Nabi SAW untuk melepaskan apa? Ikatan rambutnya. Meskipun dia punya ikatan rambut, tidak masalah. Kemudian yang kedua, di sini ikatan rambutnya keras. Kalau ikatan rambutnya biasa-biasa saja, ya dilepaskan. Iya tak? Dilepaskan. Dan di sini sebenarnya bukan cuma perempuan saja ya, laki-laki juga yang panjang rambutnya seperti ini. Iya. Boleh tidak laki-laki mengikat rambutnya? Hah? Boleh tidak laki-laki kalau panjang rambutnya? Karena Nabi SAW biasa panjang rambutnya sampai ke bawah. Boleh tidak dia ikat rambutnya laki-laki? Ah, boleh tidak laki-laki mengikat rambutnya? Ah, boleh saja. Kecuali dalam kondisi sholat. Di situ Nabi SAW baru melarangnya. Tidak boleh mengikat rambut dalam kondisi apa? Sholat. Dan itu ada hadisnya dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari Muslim. Nabi SAW bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum." Saya diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota apa? Sujud. Nabi SAW menyebutkan apa? Ya. Nabi SAW menyebutkan apa? Al-jabhah thumma asyara ila anfih. Nabi menyebutkan jidat. Setelah itu Nabi berisyarat dengan hidung. Ini dihitung 1. Apa lagi yang wajib bersujud?
al-kaffain, 2 telapak tangan. Sudah berapa yang bersujud? 3. 1 jidat, 2 telapak tangan. Hidung ikut dijidat, tidak dihitung. Dipaham ya? Sudah 3. Warrukbatan, 2 lutut. Wa atraful qadamain, dan ujung-ujung kedua kaki. Itu hadis Abu Hurairah, Bukhari Muslim. 7 anggota sujud. Setelah itu Nabi katakan sambungannya, wala nakuffa sya'ran wala thawban, dan kami, kata Nabi, dilarang oleh Allah Ta'ala dalam salat untuk mengikat rambut dan melipat pakaian. Karena itu Imam Nawawi menukil bahwa dibenci, dimakruhkan seorang salat melipat pakaian dan mengikat rambut. Jadi baju ini tidak boleh digulung-gulung begini kalau salat 3/4 seperti zaman 1983 ya misalnya ya. Ini kan keren dulu yang begini, sekarang kan tidak terlalu gitu. Iya. Nah, ini makruh hukumnya dilipat-lipat baju seperti ini. Apakah dilipat memang karena ada hajat mau berwudu, ataukah dilipat setelah dia berwudu? Memang gaya. Semuanya dilarang. Kan biasa orang melipatnya ketika mau apa? Berwudu. Iya. Tayyib. Wala nakuffa sya'ran, dan kami dilarang untuk melipat apa? Mengikat rambut. Mengikat rambut di sini sebagian para ulama seperti Al-Imam Al-Iraqi rahimahullahu taala mengatakan bahwa itu berlaku untuk laki-laki. Berlaku untuk siapa? Laki-laki. Tayyib. Dan Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar menjelaskan bahwa seorang dilarang mengikat rambut ketika salat karena apa? Karena rambut itu juga ikut bersujud kepada Allah Ta'ala. Makanya rambut tidak boleh diikat. Dan itu larangan disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, Al-Imam Al-Iraqi, dan juga ada ulama belakangan yang menjelaskannya bahwa itu khusus untuk laki-laki, walaupun sebenarnya asalnya perempuan kalau salat jangan dia ikat rambutnya juga. Dia lepaskan ikatan rambutnya selama itu tidak keluar dari jilbabnya. Insyaallah ta'ala saya kira tidak masalah itu. Sepantasnya seorang perempuan yang salat itu dia mengambil jalan selamat. Jangan dia ikat rambutnya. Lebih bagusnya seperti itu. Karena hadisnya tadi itu penjelasan para ulama kita bahwa rambut tidak diikat ketika salat supaya dia juga ikut beribadah dan bersujud kepada Allah. Sama dengan pakaian. Jangan dilipat, biarkan dia turun bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi yang disuruh bersujud berapa anggota badan? 7. Semuanya itu kan tujuannya beribadah, sujud kepada Allah Ta'ala. Jadi laki-laki boleh tidak dia ikat rambutnya? Kita katakan boleh saja, sama dengan perempuan. Yang penting jangan dia ikat rambutnya ketika apa tadi? Salat. Ini tata cara mandi apa? Al-mujzi, tata cara mandi cukup. Tentang tata cara mandi cukup ini juga berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa in kuntum junuban fattahharu, dalam surah Al-Ma'idah ayat 6. Dan jika kalian junub, maka bertaharlah kalian. Ini kalimat fattahharu, yakni kulul badan. Seperti yang dijelaskan oleh Sa'di, ghuslu jami'il badan wa ma tahta syu'ur. Mencuci seluruh badan dan apa yang ada di bawah rambut. Semuanya harus basah. Mau rambutnya sedikit, mau rambutnya tebal, maka semuanya harus dibasahi. Kemudian setelah pembahasan ini, para ulama khilaf tentang wajibnya berkumur-kumur dan istinsyak dalam mandi. Nah, itu khilaf. Berkumur-kumur dan apa? Istinsyak.
Apakah dia juga wajib dalam mandi? Atau ada khilaf? Ini pernah saya bahas ya? Pernah saya singgung sedikit, iya kan? Nah, di sini dia pembahasannya. Ketika seorang mandi junub, wajibkah dia berkumur-kumur, istinsyak, memasukkan air ke hidung? Wajibkah itu dalam mandi? Dimasukkan juga harus basah semua dalam mulut dan dalam hidung. Kalau mazhab Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, dan ini salah satu riwayat dari Imam Ahmad, pendapat beliau, dan ini yang dipilih oleh Ibnu Hazm wa jam'un minas salaf, dan sekelompok dari para ulama as-salaf, mereka semua berpendapat bahwa tidak wajib berkumur-kumur dan tidak wajib istinsyak ketika mandi. Iya, tidak wajib. Dan sebagian para ulama ada yang berpendapat apa? Wajib. Jadi ini tentang masalah ini, masalah al-madmadah wal istinsyak, ya. Al-madmadah wal istinsyak. Ini ada 4 pembahasan ya. Iya. Ada 4 pendapat para ulama tentang berkumur-kumur dan istinsyak. Ada berapa? Ada 4 pendapat tentang kumur-kumur dan apa? Istinsyak fil ghusl ya, masih mau ditambah di situ ya. Fil ghusl wal wudu. Ya, al-madmadah wal istinsyak fil ghusl wal wudu. Ya. Di sini ada berapa? Ada 4. Ada yang mengatakan bahwa berkumur-kumur dan istinsyak ya dalam mandi dan wudu, ada yang mengatakan wajib dalam wudu, tidak wajib dalam mandi. Kumur-kumur dan istinsyak wajib ketika apa? Wudu, tapi ketika mandi gak wajib, sunnah saja kalau dia mau cuci. Ada yang mengatakan pula sebaliknya. Ya, ada yang mengatakan sebaliknya. Tidak wajib ketika berwudu, wajib ketika mandi. Iya. Wajib ketika mandi. Ada yang mengatakan wajib pada keduanya, dan ada yang mengatakan tidak wajib pada keduanya. Bisa nih dipaham? Bisa antum simpulkan itu 4. Iya. Dan yang benarnya adalah pendapat yang sudah kita sebutkan tadi, yang pertama, bahwa berkumur-kumur dan istinsyak wajib ketika berwudu, tapi ketika mandi hukumnya apa? Sunnah. Kenapa wajib ketika berwudu? Alasannya sudah kita bahas. Ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Mulut berkumur-kumur, hidung istinsyak. Masuk dari apa? Wajah. Dan hadisnya sudah kita sebutkan lafaz-lafaznya. Idza tawadda'ta famatmid. Ya, lafaz-lafaznya amar semua dah. Nah, makanya kita kuatkan dalam berwudu, kumur-kumur dan istinsyak, istinsar hukumnya apa? Wajib. Adapun ketika mandi dia hukumnya apa? Sunnah. Dan ada yang berpendapat wajib pada keduanya. Wajib ketika berwudu, wajib ketika apa? Mandi. Ada yang berpendapat sunnah pada keduanya. Wajib ketika berwudu, sunnah ketika berwudu dan sunnah ketika mandi. Dan ada yang membalik pendapat pertama, yaitu ketika mandi wajib dan ketika berwudu apa? Sunnah. Sudah, dipaham lah? Ada berapa pendapat situ? 4.
Kemudian saya tambahkan lagi satu faedah tentang masalah mandi ini. Ini untuk perempuan. Al-mar'atu karrajul fil ghusl. Laki-laki dan perempuan sebenarnya itu sama di dalam mandi. Dalam mandi apa? Dalam mandi wajib. Tentunya sini mandi janabah sama. Karena mandi haid tidak ada laki-laki. Ya, cuma perempuan. Laki-laki dan perempuan sama dalam urusan mandi. Hanya saja dalam mandi haid dan nifas, ya, seorang perempuan dia menggosok kepalanya itu harus lebih keras. Itu saja bedanya. Jadi saya ulang, perempuan kalau dia mandi janabah sama dengan apa? Laki-laki, seperti itu. Bahkan di sini walaupun dia tidak lepaskan ikatan rambut, tapi khusus ketika dia mandi haid dan nifas, seorang perempuan harus lebih menggosok kepalanya. Karena seperti itu yang digambarkan dalam hadis. Di situ bedanya sebenarnya. Iya. Apalagi bedanya? Ya, ini masalah rambut tadi ya. Apalagi bedanya adalah kalau mandi haid. Kalau mandi haid itu ada tambahan sunnah di situ lagi. Dia disunnahkan mandi dengan menggunakan daun bidara. Bukan karena kerasukan jin. Kalau orang Bugis mandi pakai daun bidara itu cuma orang kerasukan. Atau kalau bukan orang kerasukan, orang apa? Orang mati. Padahal mandi pakai daun bidara ini ada anjurannya kalau dia apa? Haid. Mandi pakai daun bidara. Supaya apa? Daun bidara ini untuk apa? Untuk mengharumkan. Supaya harum istrinya. Pakai daun kembang bisa supaya harum. Yang paling bagus pakai daun bidara. Pakai daun bidara. Mandi haid pakai daun bidara. Mungkin sekarang ini jarang orang pakai ini. Padahal ini sunnah. Mandi haid pakai daun bidara. Itu bedanya dengan mandi apa? Janabah. Kalau mandi janabah ya biar tidak pakai daun bidara. Karena repot ya, setiap junub pakai daun bidara kan repot. Kalau pakai daun bidara ketika haid, ini paling berapa kali? Sekali sebulan wanita haid. Maka dia pakai daun bidara. Iya. Atau semisalnya kalau tidak ada daun bidara ya pakai sabun saja. Ya. Kalau tidak ada sabun ya masih botok. Masih bau. Asalnya pakai sabun. Ya. Dan apa lagi bedanya? Yang terakhir, yang ketiga, ya, bedanya kalau dia mandi haid, disunahkan kalau dia mandi haid, dan ini nanti akan datang di pembahasan haid, ya, disunahkan dia untuk memberikan menggunakan kapas, kemudian dia berikan misik di tempat keluarnya darah. Ya. Dan ini pernah ditanyakan dalam hadits Aisyah, kisah Asma bintu Syakal. Nah, ini sampai Aisyah yang sendiri dipanggil ini Asma bintu Syakal. Karena Nabi SAW malu menjelaskannya, dia tanya terlalu runcing pertanyaannya. Maka Nabi SAW malu. Maka Aisyah manggilnya, sini, saya jelaskan kau. Karena ini terlalu runcing. Maka dijelaskan oleh Aisyah tentang maksud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Ya, tentang mandi haid ini Nabi SAW menganjurkannya menggunakan air dan daun bidara. Iya. Ini tentang mandi haid ini insyaallah taala nanti akan kita jelaskan di pembahasannya tentang masalah haid ya. Ya, saya bacakan saja hadisnya ya tentang tata cara mandi haid sini. Supaya kita bedakan dengan mandi apa? Mandi janabah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Asma bintu Syakal radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang tata cara mandi haid. Maka Nabi berkata, ta'khudhu ihdakunna ma'aha wa sidrataha.
Hendaklah salah seorang di antara kalian yang mandi haid, kata Nabi, dia menggunakan air dan daun bidara. Yang jelas dia menggunakan daun bidara ini tujuannya supaya harum. Ya seperti itu. Pakai sabun bisa. Setelah itu kata Nabi dia bersuci dengan cara yang paling bagus. Maksudnya dia mandi dengan cara yang paling bagus. Dia kasih bersih betul begitu. Iya. Thumma tasubbu ala ra'siha. Setelah itu dia menuangkan air di atas kepalanya. Fatadlukuhu dalkan syadidan. Lalu dia menggosok kulit kepalanya dan rambutnya dengan sangat kuat. Beda lah. Kalau tadi tidak disuruh lepaskan apa? Ikatan kepala. Yang penting air sampai ke kulit kepala. Kata Nabi kalau dia mandi haid, dia tuangkan air di kepalanya lalu dia gosok dengan keras. Hatta tablugha syu'una ra'siha, sampai betul-betul air itu dia rasakan masuk ke kulit-kulit kepala semua. Harus berlebih. Thumma tasubbu 'alaiha al-ma'. Setelah itu dia tuangkan air ke badannya semua. Ya. Dia basahi semua badannya. Kemudian setelah itu kata Nabi, ta'khudhu firsatan memassakatan fatatahharu biha. Inilah dia yang boleh dijelaskan di sini. Kata Nabi, kemudian dia mengambil firsah, secari kain atau secari kapas. Kata Nabi, lalu dia bersuci dengannya. Nabi kan tidak mau jelaskan ini. Iya. Karena ini saya kira sudah dipahami perempuan. Tidak perlu dijelaskan. Kata Nabi, dia ambil secari kain, lalu dia menggunakan misik, memassakatan. Dia pakai misik, lalu dia bersuci dengannya. Kata Asma, bagaimana caranya itu? Maka Nabi berkata, Subhanallah. Bagaimana cara? Kaifa tatahhar biha? Bagaimana caranya dia bersuci dengan itu kain? Kata Nabi, Subhanallah. Tatahharin biha. Maha suci Allah. Bersuci saja dengan cara seperti itu. Masih enggak ngerti. Kata Aisyah, ka'annaha tukhfi dzalik, seakan-akan dia enggak paham. Ya. Maka Aisyah yang jelaskan. Dia kasih begini. Oh iya, baru paham. Nah, ini tujuannya apa? Untuk menghilangkan bekas bau. Karena haid itu bau ya. Jadi seperti itu yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Saya kira ini jelas sekali ya. Tata cara mandi janabah yang sempurna, yang cukup sudah kita jelaskan. Bahkan tambahannya tata cara mandi apa? Haid. Ya. Saya kira ini cukup. InsyaAllah ta'ala pembahasan tayammum kita bahas pada pertemuan berikutnya. Besok Jumat libur, kita bahas hari Sabtu nanti ini tentang masalah tayammum. Tayammum ini penting juga pembahasannya. Saya kira ini cukup. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fiik.